Halal bihalal bukan lomba pidato. Halal bihalal adalah bagaimana yang selama ini hati membeku menjadi cair. Amin. Bagaimana hubungan yang selama ini ribet, ruwet, jelimet, kusut menjadi terurai. Amin. Bagaimana hubungan yang selama ini putus, retak, hancur, berkeping tersambung kembali insyaallah. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ustazah Fatimah dengan santri-santri Ma'had Az-Zahra, para penghafal Quran. Berada di belakang kami ini gedung kelas 4 lantai sebanyak 36 kamar, insya Allah. Mudah-mudahan bulan Juli nanti 2024 sudah bisa ditempati untuk belajar santri-santri yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diperkenankan, disampaikan Allah niat baik kita. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan asrama Ma'had Az-Zahra. Niatkan hadiahnya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil untuk menyelesaikan. Pahalanya mengalir untuk almarhumah melalui donasi BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 767 7777227. Sekali lagi, BSI 767 7777227 atas nama Yayasan Pendidikan Haji Rohana. Jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Mudah-mudahan salah satu bukti cinta kita ke orang tua, kita melakukan satu amal yang mengalir untuk mereka. Dari mulai jam 4 subuh, anak santri bangun, tahajud, sholat subuh, menghafal, mengulangi bacaan, masuk kelas, sampai jam 10 malam. Disinilah mereka beristirahat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Kumaha damang? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan istiqamah iman dan Islam, dan kita semua berakhir dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan memuji Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tidak bernilai, tidak berkah, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Amal kita malam ini mau dijadikan bekal atau sia-sia? Kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis yang tidak disebut solawat, tidak disebut namanya, majlis itu antana jifah, busuk, berbau, bangkai, berulat, bernanah. Majlis kita ingin menjadi majlis yang baik, kita ucapkan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umat Nabi Muhammad atau bukan? Hah? Bukan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua anak-anak saya sayangi. Mudah-mudahan semuanya menjadi mujahid fi sabilillah.
Orang tua kita yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar, anak cucu Pangeran Sumedang, mudah-mudahan selalu terjalin silaturahim kita insyaallah. Hadir bersama kita Ketua Majelis Ulama Indonesia, para alim, para ulama, para kiai yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengapa dipisah perempuan dengan laki-laki? Karena majelis kita majelis ilmu, majelis kita majelis solawat, majelis kita majelis zikir. Dengan menyatunya ikhtilat, maka tidak jadi turun rahmat Allah. Kalau kita ikuti yang baik-baik, maka majelis kita ini mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah turun rahmat kasih sayang Allah. Amin ya rabbal. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat Allah, membaca Al-Qur'an. Apakah sudah dibacakan ayat Qur'an? Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Apakah sudah dikaji isinya? Insya Allah. Nazalat alaihimus sakinah, Allah membalas dengan 4. Yang pertama, turun ketenangan ke dalam hati. Apakah Bapak Ibu hatinya tenang? Dari bunyinya galau. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah. Itulah mengapa kita jaga sunnah-sunnah, supaya turun rahmat Allah ke dalam hati kita semua. Amin. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat yang membawa rahmat untuk kita semua. Amin. Wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Ketika besok subuh malaikat yang menjaga kita malam ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah cuma ingin kasih tahu kepada orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Hai malaikat, apa yang mereka lakukan tadi malam? Mereka ramai berkumpul ya Allah. Di mana? Di mana ini? Di Sumedang. Apa yang mereka lakukan? Nonton Real Madrid Barcelona. Mereka berzikir menyebut namamu, mereka bersolawat kepada nabimu, mereka membaca kitab sucimu. Apakah pernah mereka melihat aku? Tidak. Mereka pernah melihat surgaku? Belum. Mereka pernah melihat nerakaku? Belum. Bagaimana kalau mereka pernah melihat aku, melihat surgaku, melihat nerakaku? Tentulah mereka lebih hebat, lebih dahsyat, lebih banyak, lebih ramai. Insya Allah majelis kita ini termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat, insya Allah. Amin ya rabbal. Dulu ketika Allah ingin menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha, untuk apa engkau ciptakan manusia? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, mereka akan buat kerusakan. Wa yasfikud dima, mereka akan menumpahkan darah, mereka akan berkelahi dan berperang, mereka akan ghibah dan namimah. Tapi malam ini tidak ada ghibah, tidak ada bicara aib orang, tidak ada menumpahkan darah. Mereka berkumpul mengagungkan asma Allah, membacakan simtud durar, memuji Rasulullah. Majlis kita majlis zikir, majlis kita majlis fikir, majlis kita majlis watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari jadi Sumedang yang ke-446, 446 tahun. Itu kira-kira lama atau sebentar? Kalau bersama kamu tidak lama, Besti. Jadi kalau ada orang mengatakan peradaban Belanda lebih hebat, peradaban Jepang lebih hebat, ternyata Sumedang juga punya peradaban yang lama, sudah berabad-abad. Betul? Kita dijajah Belanda bukan karena kita bodoh. Kita dijajah bukan karena nenek moyang kita tinggal di hutan, di pohon kayu. Bukan karena tidak punya peradaban.
tapi karena mau diadu, maka jangan mau diadu, karena yang mau diadu cuma. Kalau mau diadu berarti disembelih hari raya Idul. Nyambung semua. Kita punya kesultanan yang hebat-hebat. Ustadz Abdul Samad, ini Sultan Sumedang. Itu fotonya dulu ketika disambut di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Beliau disambut sebagai seorang sultan, punya kekuasaan sebelum ada Indonesia. Kapan Indonesia merdeka dari Belanda? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan 1945. Sekarang 2024. Sebentar lagi 2025. 80 tahun Indonesia merdeka. Sebelum itu di mana kita? Kita terdiri dari kesultanan-kesultanan. Pulau Sumatera di atas, Aceh, turun ke bawah, Melayu Delhi, Melayu Langkat di Sumatera Utara, Sisingamangaraja di Tanah Batak, turun ke bawah, Riau, Siak, Sri Indrapura, turun lagi, kerajaan yang ada di Palembang, di Jambi, menyeberang ke Pulau Jawa, sampailah ke Cirebon, lalu kemudian ke Sumedang. Kalau sudah disebut Sumedang, apa yang diingat? Kota pengetahuan. Tapi orang lupa bahwa sebelum itu semua Sumedang punya peradaban, punya kesultanan, punya kerajaan, masih ada sampai hari ini. Mudah-mudahan anak cucu generasi kita menjaga ilmu pengetahuan ini sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Kamera sudah menyala di atas. Lambaikan tangannya. Jangan lama-lama. Bagi yang handphonenya ada senternya, ada flashnya, bisa dihidupkan? Tolong hidupkan. Kita mau kasih tahu ke seluruh dunia, begini orang Sumedang bersolawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita tidak ingin mengembalikan Indonesia menjadi kesultanan. Betul? Cinta Indonesia, cinta NKRI, cinta Subang. Tapi saya mau ngetes, ini jamaahnya masih sadar atau enggak? Ternyata masih sadar. Sumedang Pak Ustadz. Jangan sampai anak cucu kita tidak tahu peradaban. Dia sangka kita tidak punya kerajaan. Dia sangka kita tidak punya kesultanan. Dia anggap kita ini bodoh, tidak punya tahu untuk mendirikan sebuah kerajaan. Maka anak cucu kita ajarkan, datang kemari, baca bukunya, lihat kesultanannya, kenali para raja-rajanya. Untuk para sultan-sultan Sumedang yang sudah berjuang untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Apakah Fatihah yang kita baca itu sampai ke mereka? Yakin? Memang ada SMS-nya? Bagi yang tidak percaya bahwa Al-Fatihah sampai kepada orang meninggal, nggak usah marah. Betul? Jadi kalau ada di sini yang mengatakan, apa itu Abdul Somad ngajak baca Al-Fatihah untuk sultan-sultan, apa sampai? Yang nggak percaya, saya nggak marah, cuman mau minta nama lengkapnya aja supaya nanti kalau dia meninggal saya kirim. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Betul? Ini kan masalah alam ghaib. Ini kan masalah sesuatu yang tidak kelihatan. Apakah malaikat yang mengawal kita malam ini bisa dilihat? Tidak. Apakah kalau kita mati masuk ke alam barzah, malaikat mungkar nakir pernah ada rekaman CCTV-nya? Tidak. Apakah kalau kita nanti mati masuk surga atau masuk neraka, sudah ada yang kembali memberikan laporan buat video pendeknya? Belum ada. Apakah Allah yang disembah sudah ada pernah melihatnya warnanya hitam putih, tinggi pendek, gemuk besar kecil? Tidak ada. Itu semua adalah iman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Sekarang gerakan ateis luar biasa. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Sekarang kalau masih muda, masih sehat, mau ingkar, mau ngejek agama, mau ngejek Habib, mau ngejek alim ulama, nanti sampai masanya kau akan tua, terbaring di rumah sakit. Di saat itu barulah kau sadar bahwa kau tidak punya daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Saat itulah baru menetes air mata. Azan berkumandang, terdengar dari menara masjid, masuk menembus jendela rumah sakit. Ayyalas salam. Meleleh air mata. Andai dulu pernah ke masjid, andai dulu pernah bersolawat, andai pernah dulu memuliakan ulama, andai dulu mencintai para habaib, lantar ji'al ayyamul lati madat. Menetes air mata darah masa lalu tak akan pernah terulang kembali. Betul? Alhamdulillah. Ini yang saya lihat hadir ini anak-anak muda semua. Ustadz Somad, kami ini sudah tua. Enggak ada yang tua. Ini yang tua malam ini hanya wajahnya saja, signalnya tetap muda. Mereka ini adalah anak-anak muda. Jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Mereka ini adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Casingnya tua tapi semangatnya muda. Betul? 28 Oktober 1928 adalah hari Sumpah Pemuda. Apakah yang bersumpah waktu itu muda semua? Banyak orang tua tapi semangatnya muda. Betul? Takbir. Kenapa Ustadz bertakbir? Saya mau ngetes, ini anak muda apa orang tua? Maka dari bunyi takbirnya suara anak muda. Takbir. Anak muda. Kalau di tempat panti jompo saya tausiah takbir. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara kita adalah hari jadi Sumedang ke-446 dan Milangkala YPS ke-69 halal bi halal. Kita pergi ke Mekah dan Madinah insyaallah. Amin. Ibu nawar-nawar jilbab. Nggak pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Sunda, nawar 50 rial, 45 maksudnya. Lalu kemudian setelah terjadi tawar menawar, pedagangnya akan mengatakan dan ibu akan bertanya, bapak akan bertanya, halal? Halal? Haji, halal. Apa maksudnya? Jilbabnya saya kasih ke kamu, uang kamu saya ambil, dan hubungan kita ini adalah halal. Lalu apa makna halal? Tidak lagi ada ikatan, tidak lagi ada sangkutan, tidak ada lagi yang merusak hati dan pikiran. Kalau selama ini kita bermusuhan, halal apa haram? Haram. Kalau selama ini kita kelahi, halal apa haram?
Haram. Kalau selama ini kita ghibah, namimah, mengejek, bicara aib orang lain, halal apa haram? Haram. Maka dengan halal bihalal ini plong, lepas semua. Halal bihalal artinya 3. Pertama, mencairkan yang beku. Sudah cair atau belum? Nah, belum. Ini bukan, nggak ada hubungan sama THR. Maksudnya hati yang membeku sudah mencair. Amin. Yang kedua, mengurai yang kusut. Yang selama ini kusut, ruwet, ribet, sulit, jelimet, payah, sudah terurai. Betul? Yang ketiga, menyambung yang putus. Sudah disambung? Astagfirullahaladzim. Apa maksudnya putus, Pak Ustadz? Zilatu. Maka nanti kalau ada undangan halal bihalal, datang atau nggak datang? Datang. Halal bihalal RT, datang. Halal bihalal RW, datang. Halal bihalal Kades, datang. Tingkat kabupaten kota, datang. Yang penting ada makan. Yang penting ada nilai amal solehnya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ada baca Qurannya. Sudah baca Quran? Sudah. Ada kata sambutannya. Sudah ada kata sambutan? Sudah. Saya biasanya datang acara halal bihalal, kata sambutan dari tokoh masyarakat, kata sambutan dari kata sambutan. Sudah jam 12 malam baru dipanggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah. Tapi di Sumedang begitu sampai langsung tausiah. Gak ada pakai kata sambutan. Rupanya saya datang belakangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal bukan lomba pidato. Halal bihalal adalah bagaimana yang selama ini hati membeku menjadi cair. Amin. Bagaimana hubungan yang selama ini ribet, ruwet, jelimet, kusut menjadi terurai. Amin. Bagaimana hubungan yang selama ini putus, retak, hancur, berkeping, tersambung kembali insya Allah. Amin ya Rabbal. Kalau kaca jatuh ke batu masih bisa direkat. Kalau galah patah masih bisa disambung. Tapi kalau sudah hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Maka satu-satunya obat hanyalah halal bihalal. Maka halal bihalal kita malam ini, kan sudah sholat Idul Fitri Pak Ustadz. Memang sudah sholat Idul Fitri, tapi kemarin waktu di Tanah Lapang seperti Tom and Jerry. Yang satu di sana, satu di sana. Dia di mana ya? Dia di sana. Kalau gitu aku di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lihatnya pun nggak mau. Betul? Betul katanya. Tapi malam ini kita semua berlapang dada untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti, merusak hubungan kita. Mudah-mudahan diberikan Allah hidayah insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini kita mau bahas minta maaf dulu atau memaafkan? Sulit kalau saya ikut orang banyak. Jadi kalau gitu saya yakinkan diri saya sendiri. Kalau gitu minta maaf dulu kita bahas ya. Oke? Janji? Bisa dengar baik-baik? Jangan ada dusta di antara kita. Nabi pada hari Rabu naik ke atas mimbar. Hari apa? Meninggalnya hari apa? Hari Senin. Naik ke atas mimbar hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nabi naik ke atas mimbar. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa melihat mimbar Nabi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi naik ke atas mimbar, Nabi bertanya, "Man kuntu jalatu lahu zahran?" Siapa yang pundaknya pernah kena cambuk saat aku mencambuk kuda, ternyata dia ada di balik sana, ujung cambuk kena ke pundaknya, dia merasa sakit dan ingin membalas. Hadza zahri, ini pundak saya, falyastaqid minhu, silakan balas. Kira-kira ada sahabat Nabi yang mau membalas? Enggak ada. Semuanya tertunduk, mereka bersedih. Nabi minta maaf dan minta balas. Jadi kalau nanti Bapak tiba-tiba berkata, jika ada jamaah yang sakit hati dengan Ustadz Somad, pernah pundaknya tersakiti, waktu lewat jamaah, kaki pengawalnya nginjak jempolnya sampai pecah. Dari mulai
tempat istirahat, sampai ke pentas. Berapa tadi kaki yang tersakiti, berapa yang teraniaya, berapa orang yang tersinggung. Maukah memaafkan Ustadz Abdul Somad? Alhamdulillah. Lebih baik saya minta maaf di sini daripada dicari di Padang Mahsyar. Kok Padang Panjang? Lebih baik di dunia. Nabi saja Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Kaunaini wal Thaqalain, Sayyidina wa Maulana Muhammadin, tetap meminta maaf di dunia. Kamu siapa guys? STJ, status tak jelas. Nabi aja yang masuk surga mengajarkan meminta maaf. Ternyata sahabat tidak ada yang mau membalas. Pertama, tentang cambuk yang melukai kulit. Lalu Nabi bertanya lagi, siapa orang yang hatinya tersinggung, sakit hati? Hadza, ini kehormatan Muhammad. Falyastaqit minhu, silakan balas. Siapa yang kata-kataku merasuk ke dalam jantung hatinya, siapa yang kata-kataku melukai perasaannya, menyinggung perasaannya, melukai hatinya, silakan balas. Apakah ada sahabat Nabi yang membalas? Tidak ada. Selama saya tausiah, apakah Bapak Ibu mau memaafkan segala silap kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu? Perasaan selama di sini Ustaz Somad nggak ada nyinggung perasaan kami. Selama ini memang enggak. Tapi jamaah ini banyak yang datang mau ngelihat mana dia orang yang sudah menghabiskan paket kami 2 giga itu. Betul Bu? Oh betul katanya. Kami mau lihat mana Ustaz Abdul Somad yang kami tonton, yang kami lihat di TikTok, yang kami tonton di YouTube, yang kami dengar tausiahnya. Kunci mau dengar tausiah Ustaz Somad, kuncinya satu saja, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang dengar tersinggung pulang meninggal. Ustaz Abdul Somad ini mendahului Tuhan. Mana ada orang tersinggung lalu meninggal? Meninggalnya bukan karena tersinggung, karena ajalnya sudah sampai. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Siapa yang pundaknya pernah tercambuk, silakan balas. Sahabat nggak ada balas. Siapa yang hatinya pernah tersakiti, silakan balas. Sahabat nggak ada yang balas. Lalu Nabi bertanya yang ketiga, siapa yang uangnya pernah terpakai? Ketika itu sahabat Nabi berkata, inna alai thalatha darahim, inna laka alayya thalatha darahim. Engkau punya utang 3 dirham ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwa sakit di kulit bisa dimaafkan, sakit di hati bisa dimaafkan, tapi utang berat guys. Betul? Oh betul katanya. Masalah sakit hati bisa dimaafkan, masalah sakit di kulit bisa dimaafkan, tapi masalah utang susah untuk dimaafkan. Kebetulan saya tausiah di tempat teman sahabat, saya datang ke rumahnya, di depan pintunya tertulis, memberikan hutang menambah musuh. Saya foto di depan, beri hutang nambah musuh. Saya posting di Instagram, komennya betul. Ternyata zaman sekarang kalau kita memberikan pinjaman, menolong orang, ternyata lebih banyak minyak untuk nagihnya daripada uang yang ditagih. Betul? Oh, pada betul ngomong betul semua ini. Mudah-mudahan saudara kita yang berutang diberikan Allah pintu rezeki terbuka, segera bayar utang insya Allah. Amin. Ketika Nabi yang penghuni surga, tidak ada yang masuk surga kecuali dengan syafaatnya, dia tetap minta maaf. Lalu siapa kita? Ini sudah Idul Fitri yang ke hari keberapa ini? Sudah mau habis Idul Fitri, betul? Belum Pak Ustadz, masih 10 yang di awal. Kenapa kita begitu sombong dan angkuh tidak minta maaf? Emangnya Ustadz Somad sudah minta maaf? Saya datang kepada orang-orang tua untuk minta maaf. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala silap Ustadz Abdul Somad insya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi kalau ada orang mengatakan
Saya nggak mau minta maaf. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Itu dalilnya sudah dibacakan tadi oleh Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan orang yang mencari dalil sudah ketemu insya Allah. Amin ya Rabbal. Buka kitab-kitab sirah. Yang paling tua namanya sirah Ibnu Ishaq. Setelah itu ada sirah Ibnu Hisham. Setelah itu ada lagi sirah ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Sampailah pada buku yang di zaman modern, Ar-Rahiq Al-Maktum, juara lomba sejarah Nabi 150 negara, juara satunya dari India, namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, secara detail menyebutkan bagaimana Nabi meminta maaf. Jadi kalau sampai hari ini ada orang yang sombong dengan tarawihnya, sombong dengan iktikafnya, sombong dengan khatam Qur'annya, itu nggak ada apa-apanya nanti di akhirat sebelum meminta maaf. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Ada orang yang datang menghadap Allah hari kiamat, solatnya banyak, tarawih 20 rakaat, witirnya 3-2-3, bangun malam tahajud 8, solat sunat wudhu, solat sunat taubat, solat sunat hajat, paginya duha, solat sunat isyraq, maghrib ke isya awabin. Tapi ternyata menyakiti tetangga parkir di depan 5 menit, ngamuknya 5 minggu. Bagaimana kita mau? Baru lewat lampu merah traffic light, belum lagi hijau, baru merah sebentar, 1 menit 60 detik, 40 detik, 30 detik, 5 detik lagi klakson tang ten. Bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Katanya sabar, katanya sudah puasa 30 hari, katanya kalau datang orang memusuhi, ini so'im, saya puasa. Tapi begitu selesai bulan Ramadan, seperti kuda lepas kandang. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar pelajaran dari bulan puasa insya Allah. Amin ya Rabbal. Tapi bukan berarti kalau sudah puasa lalu sabar dan marahnya hilang. Bulan puasa bukan menghilangkan kesabaran. Bulan puasa bukan menghilangkan marah. Bulan puasa adalah menempatkan marah pada tempat. Bukan berarti setelah Ramadan Idul Fitri lalu bapak nggak marah lagi. Nanti besok ada orang yang ngadu. Bapak, Pak Haji, ya. Tadi saya lihat istri bapak dibawa orang. Ikhlaskan saja. Itu bukan sabar, itu bodoh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang menempatkan kesabaran pada tempatnya insya Allah. Amin ya Rabbal. Ustaz Abdul Somad emangnya pernah minta maaf? Saya selalu minta maaf. Saya ngajar di kampus, saya minta maaf ke mahasiswa, saya minta maaf ke istri, saya minta maaf ke anak, saya minta maaf ke jamaah. Tidak ada hinanya kita meminta maaf. Iya Pak Ustadz, tapi saya sudah lama mau minta maaf, tapi saya ragu. Nanti saya datang ke rumahnya, tiba-tiba yang keluar anjing herder. Nanti saya ketuk pintu rumahnya, tiba-tiba yang melayang panci sama kuali dari dapur. Jangan pikirkan responnya, tapi pikirkanlah bagaimana nanti kita di akhirat. Betul? Datang ke rumahnya, ucapkan salam. Masalah dia nggak ngasih masuk, nggak usah diurus. Masalah dia marah, jangan pikirkan. Yang penting kita sudah minta maaf. Tapi jangan diomongin, jangan diomongin begitu. Jangan besok pagi, assalamualaikum, saya nggak mikirkan, kamu mau marah terserah, yang penting saya minta maaf. Dia makin marah sama kita. Doakan dia malam ini, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada tetangga, kepada kawan, kepada sahabat, kepada keluarga. Mudah-mudahan terbuka pintu hatinya untuk memaafkan kita insyaallah. Amin ya Rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi
salam alaika, salawatullah alaika. Apakah minta maaf mesti nunggu Idul Fitri? Siapa bilang nunggu Idul Fitri? Yakin betul malaikat maut nunggu Idul Fitri. Kalau sudah mati malam Idul Fitri, sebelum sholat Id pun sudah mati. Lalu kenapa orang minta maaf saat Idul Fitri? Karena di Ramadan kemarin dosanya sudah diampunkan Allah. Amin. Setiap malam, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang ditanyakan oleh Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, seandainya aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa doanya? Allahumma ya Allah, innaka afun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, maafkanlah segala silap salah dosaku. Insya Allah dosa kita kepada Allah sudah diampunkan saat Ramadan kemarin, insya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Saya tanya tapi nggak usah dijawab. Bapak sudah minta maaf ke istri? Nggak usah dijawab. Ibu sudah minta maaf ke bapak? Saya sudah banyak dapat videonya kemarin dikirim. Makhluk terkuat sedang minta maaf. Istrinya sungkem di bawah minta maaf, suaminya sambil streaming. Paling sore diulang lagi kan. Tidak begitu dengan wanita-wanita solehah yang ada di Sumedang. Orangnya baik-baik semua insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapaknya soleh-soleh, ibu-ibunya solehah-solehah. Doakan anak-anak kita, mudah-mudahan yang belum berjodoh diberikan jodoh yang baik-baik. Banyak sekali yang belum ketemu jodoh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri sudah minta maaf ke suami, suami sudah minta maaf ke istri, anak sudah minta maaf ke orang tua. Apakah penguasa-penguasa sudah minta maaf kepada rakyatnya? Bapak kepala desa, satu desa ada rakyatnya 1000 orang, lalu nanti di akhirat sholatnya diambil, puasanya diambil, zakatnya diambil. Orang-orang yang dia aniaya, orang-orang yang dia zalimi, inilah yang dikatakan Nabi, atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Sahabat, ya, tahu kamu siapa orang bangkrut? Sahabat Nabi menjawab, man la dirhama lahu wala mata', orang yang nggak punya uang, orang yang nggak punya harta. Bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang nanti datang menghadap Allah hari kiamat, ketika dicek oleh malaikat, cek sholatnya, tarawihnya penuh 30 malam. Kenapa penuh? Karena tiap malam safari Ramadan. Coba cek zakatnya, zakatnya melimpah ruah. Kenapa? Karena memang uangnya banyak, sodako, bagi-bagi uang semua, banyak sodako. Tapi ternyata syatama hadza, lidahnya kasar, mencaci maki si fulan. Akala mala hadza, memakan harta si fulan. Wa daraba hadza, memukul si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan. Wa daraba hadza, menempeleng si fulan. Orang lemah teraniaya, satu-satunya tempat dia menuntut meminta hanya kepada Allah di tengah malam. Ya Allah, tunjukkan kuasamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Nanti dia datang kepada Allah pada hari kiamat, diambil sholatnya, diberikan pada orang yang dia aniaya, diambil tarawihnya, dilemparkan kepada orang yang dia zalimi, diambil tahajudnya, diambil oleh orang yang pernah dia sakiti. Faniyat hasanatuhu, amalnya habis, sedekahnya terbang, puasanya hilang, zakatnya melayang, hajinya tak bersisa sama sekali. Sementara yang ngantri masih panjang, karena yang teraniaya, terzolimi begitu banyak. Apa yang terjadi?
ukhidat khotoyahum, diambil dosa mereka, turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, summa turiha finnar, dia ditenggelamkan ke dalam neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak haji, bukan karena tidak berzakat, tapi karena tidak meminta maaf. Minta maaf katanya sudah tertutup kalau sudah habis lebaran. Pintu maaf tidak pernah tertutup. Betul, Bu? Ibu masih mau memaafkan Bapak? Masih, Pak. Bapak masih mau memaafkan Ibu? Masya Allah. Saya kalau ngelihat ke sana, saya pikir Bapak semua. Ternyata ada yang berjilbab. Mereka terjebak dalam situasi yang sulit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hai Abdul Somad, pahala ceramahmu hilang karena kau sudah menyakiti perasaan ibu-ibu. Maukah ibu memaafkan silap salah saya? Mau Bapak memaafkan silap salah Abdul Somad? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita merendahkan diri kita. Yang kaya semuanya akan mati. Yang miskin lebih cepat. Siapa bilang orang miskin lebih cepat, Pak Ustadz? Iya, itu orang kaya nyawanya bisa ditambah. Semakin canggih rumah sakit, semakin mewah, punya pesawat pribadi, bisa berobat ke Eropa. Apakah umur bisa ditambah? Tidak. Kalau sudah mati, mati. Jangan sangka karena kau kaya lalu bisa nyogok malaikat. Bisa. Hakim bisa disogok? Saya nggak ada ngomong ya. Tapi malaikat sampai hari ini nggak bisa disogok. Kenapa? Karena malaikat nggak perlu beli skincare. Malaikat tidak ada hawa nafsu. Untung Allah nggak kasih hawa nafsu sama malaikat. Bayangkan kalau malaikat itu punya hawa nafsu, maka malaikat pun akan disogok juga dan kita susah masuk surga. Betul? Oh, betul semua kata jamaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mall pelayanan publik. Saya ngantri mau ngurus surat lahir anak saya, pakai masker, orang nggak kenal. Kayak Ustadz Somad ya, mirip. Ustadz kan bisa urusan mudah. Ustadz kan tinggal nunjukkan sejengkal. Apa yang sejengkal? Ini wajah sejengkal. Tapi kalau saya tunjukkan wajah saya tidak akan merasakan gimana sakitnya ngantri, guys. Ngantri. Gimana rasanya penderitaan saudara-saudaraku, lama ngantri panjang. Begitu sampai di dekat urusan, apa yang membuat urusan ini begitu sulit, begitu susah, begitu payah, begitu lama? Ternyata yang lagi ngurus depan nembak musuh yang nggak mati-mati. Ustaz tahu dari mana? Saya intip komputernya. Sempat-sempatnya dia. Padahal dia makan dari uang negara, dari pajak rakyat. Betul? Kenapa Ustaz nggak ngomong di situ? Kalau saya ngomong gitu yang jadi tablik akbar jadinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit urusan orang? Bagaimana Nabi Muhammad dulu memudahkan urusan orang? Stempel dibuat di cincin Nabi, di kelingking. Supaya apa? Supaya urusan jangan dipersulit, susah. Mudah urusan. Coba kalau pejabat-pejabat yang ngurus urusan kita itu stempelnya di cincin. Ketemu di lampu merah, Pak ini. Stempel diletakkan di laci-lacinya, dikunci. Lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar kantor, kantornya dikunci. Kantornya dikunci, dikawal pengawalnya, hilangkan kunci. Kebakaran, hilang berkasnya semua. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil debu, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang ngantri panjang urusan, begitu nanya, kok panjang bener ini ngantrinya? Pegawainya mana? Sholat duha. Sholat duha itu hukumnya apa? Sunat. Ngurus urusan orang hukumnya apa? Wajib. Orang bayar pajak, orang menjadi pelayan
masyarakat akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi saya mau sholat duha. Sholat duha dulu di rumah. Berangkat jam 7. Maghrib jam berapa di Sumedang? Jam 6. Kalau begitu jam 6 sudah bisa sholat duha. Karena terbit matahari lewat 12 menit, jam 6.30 sudah bisa. Kalau di Pekanbaru jam 6.30 sudah bisa sholat duha. Usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Habis sholat duha, berangkat kerja di kantor, urus urusan orang banyak. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Betul. Jangan heran kalau nanti matinya payah. Kenapa? Karena membuat urusan orang payah setengah, maka nanti matinya juga sakratul maut aja 3 minggu nggak mati-mati. Gara-gara apa? Suka mempersulit, membuat payah urusan orang. Yassiru, mudahkan. Wala tu'assiru, jangan persulit. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati dan pikiran, insyaallah. Amin ya rabbal. Kok Ustaz tiba-tiba ingat ini? Karena ingat pelayanan publik. Tapi saya yakin di Sumedang nggak begitu. Di Sumedang semua urusan mudah, insyaallah. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah selesai meminta maaf, sekarang kita bahas yang kedua, memaafkan. Ada paman Nabi, ini Bukit Uhud, ini Jabal Rumat, tempat pasukan pemanah, makamnya di sana. Dia bergelar singa Allah, Asadullah. Dia bergelar Sayyidus Syuhada, pemimpinnya orang mati syahid. Namanya, kalau Ustadz Somad nanya dalam ceramah, nggak usah dijawab. Kenapa? Karena nanti dia jawab sendiri. Saya belum pernah mendikte jamaah. Saya belum pernah ngancam-ngancam jamaah. Saya tidak termasuk orang yang suka melihat orang lain menderita. Itu sakit jiwa namanya. Ngetes jamaah, pas jamaah nggak tahu, wah bahagia. Itu namanya orang sakit jiwa. Namanya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Telinganya digunting, dipotong. Hidungnya digunting, dipotong. Ditusuk dengan paku, dijadikan liontin buah rantai. Mereka mengejek, ini singa Allah, hidungnya sudah kami potong, telinganya musilat bihi. Bahasa Arabnya musilat bihi. Kalau bahasa Sundanya mutilation, dimutilasi. Jantungnya dibelah, mereka ambil jantungnya yang berdegup, berdetak, mereka kunyah. Yang mengunyah jantungnya itu bernama Hindun. Kalau kebetulan ada nama Ibu Hindun, mohon maaf ya, itu Hindun yang dulu, bukan Hindun yang sekarang. Yang sekarang solihah. Hindun sebelum masuk Islam, karena dia bernazar, nanti kalau Hamzah meninggal, aku akan mengkunyah jantungnya. Yang membunuh, dia masukkan tombak, mohon maaf, dia masukkan tombak dari bawah sampai tembus ke tengkuk, dia goncangkan. Laki-laki yang membunuh itu namanya Wahsy. Siapa namanya? Wahsy. Ada di sini Pak Wahsy? Nggak ada orang Islam memberi nama Wahsy, karena pembunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu terjadi tahun 3 Hijrah saat perang Uhud. Mudah-mudahan nanti umur panjang kita bisa ziarah ke Bukit Uhud, insyaallah. Assalamualaikum ya Sayyidas Syuhada. Begitulah memuliakan Hamzah bin Abdul Muttalib. Tahun ketiga, hari berganti, musim berubah. Tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8. Tahun ke-8, apa yang terjadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dari kota Madinah menuju kota Makkah Al-Mukarramah. Berapa pasukan yang dia bawa? 10.000 pasukan berkuda, dengan tombak, dengan panah, dengan pedang, sudah siap menghancurkan orang Makkah. Hai orang Makkah,
Dulu kalian gunting telinga Hamzah, sekarang kami akan memotong telinga kalian. Sekarang kami dengan pasukan lengkap akan membelah jantung kalian. Dulu kalian menjadikan hidung Hamzah sebagai liontin buah rantai. Hari ini kami juga akan memotong hidung kalian, menyobek dada kalian, mencincang jantung kalian. Apakah itu dilakukan Nabi Muhammad SAW? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Datang panglima perang, namanya Sa'ad bin Ubadah. Siapa namanya? Sa'ad bin Ubadah. Dia acungkan pedang. Apa kata Sa'ad? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Ini hari balas dendam. Kita akan bunuh orang Makkah. Nabi memanggil Sa'ad. Ta'al ya Sa'ad. Ta'al ya Sa'ad. Kalau bahasa Inggrisnya, Sa'ad kadia. Sa'ad pun datang. Kumaha ya Rasulullah, damang. Kata Rasulullah SAW, hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih. Ini bukan hari pembalasan Sa'ad. Ini hari berkasih sayang. Tidak ada satupun telinga yang digunting. Tidak ada satupun hidung yang dipotong. Tidak ada satu dada yang dicabik. Tidak ada satu jantung yang dikunyah. Nabi hanya menghancurkan berhala-berhala. Dari batu, dari kayu. Ada lukisan di dalam Ka'bah. Dibakar, dibersihkan. Setelah itu Bilal bin Rabah dipersilakan naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sakit hati mendengarkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hatimu sedih, hatimu terluka, Allah Maha Besar. Yang dendam, dendamnya hilang, Allahu Akbar. Setelah itu Nabi pun berpidato di depan penduduk Makkah. Ma tarawna anni fa'ilum bikum. Hai penduduk Makkah, bukankah 8 tahun, 5 tahun yang lalu kalian menggunting telinga Hamzah? Kalian mencabik-cabik jantung Hamzah, kalian menyobek dada Hamzah, kalian mengunyah hati Hamzah. Sekarang aku datang dengan 10.000 pasukan. Apa yang akan aku lakukan terhadap kamu? Apa kata penduduk Makkah? Akhun karim wabnu akhin karim. Engkau saudara kami ya Muhammad. Engkau saudara kami dan ayahmu pun saudara kami ya Muhammad. Lalu apa kata Nabi SAW? Izhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kamu, pergi. Kamu bebas semuanya. Ketika itulah mereka bersyahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Turun ayat, idza jaa nasrullah. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Masuk mereka ke dalam agama Islam. Bukan 1, bukan 5, bukan 10. Afwaja, berbondong-bondong masuk Islam. Mereka masuk Islam bukan karena pedang. Mereka masuk Islam bukan karena tombak. Mereka masuk Islam karena maaf. Kenapa orang sulit untuk masuk Islam hari ini? Karena tulisan di belakang baju, tiada maaf bagi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang memaafkan orang lain, insya Allah. Amin. Berlapang dada. Doakan supaya yang ceramah ini juga mudah memaafkan orang lain. Kadang kalau ceramah ini mudah, pas memaafkan, Ustadz sudah memaafkan, nanti dulu. Kamu sudah maafkan si Anu? Sudah Pak Ustadz. Sudah datang ke rumahnya? Nanti hari kiamat. Itu dendam kesumat namanya. Doakan supaya hati Abdul Somad lembut untuk memaafkan orang lain. Maka ketika Nabi SAW berada di kota Makkah Al-Mukarramah, dulu ada laki-laki dengan kudanya menginjak-injak jenazah sahabat Nabi. Dia sombong. Namanya Abu Sufyan. Siapa namanya? Abu Sufyan. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Abu Sufyan dengan sombongnya nantang Nabi. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Nabi bersembunyi di atas Jabal Uhud. Lalu kemudian dia pun pulang. Ketika peristiwa itu terjadi, Nabi tidak mengganggu Abu Sufyan. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan
fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman, tidak akan diganggu. Yang jadi pertanyaan, Wahsy kemana? Wahsy yang sudah memotong telinga Hamzah, hidung Hamzah, jantung Hamzah, Wahsy sekarang kemana? Ternyata Wahsy lari ke Taif. Dari kota Makkah ke Taif 100 km. Mudah-mudahan nanti kita ke Taif insyaallah. Amin. Setelah Nabi pulang ke kota Madinah, Wahsy pulang ke kota Makkah. Dia menyangka orang Makkah sudah nggak ada hidung sama telinga lagi. Dia lihat orang Makkah sehat walafiat. Muhammad tidak menggunting telinga kalian? Tidak. Muhammad tidak memotong hidung kalian? Tidak. Muhammad tidak menyobek jantung kalian? Tidak. Dia tidak mengganggu kami. Wahsy datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah menjumpai Nabi Muhammad SAW. Dia laki-laki yang bertanggung jawab. Dia datang menemui Nabi SAW. Nabi bertanya, "Anta Wahsy? Kamu Wahsy?" "Ya." "Qatalta Hamzah? Kau yang sudah membunuh saudaraku, pamanku Hamzah?" "Ya." Nabi mendoakan Wahsy supaya menjadi orang yang beriman, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berat. Salat Nabi dengan salat kita sama atau enggak? Sama. Tarawih Nabi dengan tarawih kita sama. Bacaan Quran Nabi dengan bacaan kita sama. Yang susah itu apa? Maaf Nabi yang susah untuk kita laksanakan hari ini. Betul? Mudah-mudahan malam ini, besok malam, dan seterusnya hati kita menjadi orang yang pemaaf insyaallah. Amin. Lalu kemudian Wahsy pun pergi. Tapi Wahsy tetap melihat tangannya hitam, darah, karena sudah memotong telinga Hamzah, menggunting hidung Hamzah, menyobek jantung Hamzah. Dia merasa berdosa. Bagaimana cara Wahsy bertobat? Sampai akhirnya ada seorang nabi palsu zaman Abu Bakar Siddiq, namanya Musailamah Al-Kadzab. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab mesti dibunuh. Dia sudah buat Quran palsu. Dia mengejek agama Islam. Lihat, kalau yang diejek Nabi, Nabi memaafkan. Kalau yang dibunuh paman Nabi, Nabi memaafkan. Tapi kalau sudah agama Islam diejek, ada maaf? Ini banyak orang sekarang, kalau dirinya diejek, dia ngamuk. Kalau istrinya diejek, dia ngamuk. Tapi kalau agamanya diejek, kita adalah bangsa pemaaf. Pemaaf otakmu bolong. Nabi kalau untuk dirinya dia maafkan, untuk pamannya dia maafkan. Tapi kalau untuk agama, Abu Bakar Siddiq mengutus bala tentara untuk menghancurkan si nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Inilah kesempatan saya, kata Wahsy. Saya mau bertobat kepada Allah. Tangan saya pernah membunuh orang paling baik, Hamzah. Maka dia mesti membunuh orang paling jahat, Musailamah. Maka Wahsy mengakhiri pertaubatannya dengan membunuh si nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Dialah yang menikam Musailamah Al-Kadzab. Maka sejak itu apa kata Wahsy? Tangan ini memang pernah membunuh orang paling baik, tapi juga pernah membunuh orang yang paling khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Mudah-mudahan Allah mengampunkan silap salah dosa kita insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Bagaimana dengan Hindun? Hindun yang mengunyah jantung Hamzah, Hindun yang katanya tidak mau masuk Islam. Aku tidak akan masuk Islam sampai mati, kata Hindun. Tiba-tiba Hindun masuk Islam. Datang orang menemui Hindun. Hindun, katanya kamu nggak mau masuk Islam. Kenapa kamu masuk Islam? Aku tidak pernah masuk Islam. Loh, sekarang kamu sudah masuk Islam. Islam itu yang masuk ke dalam hatiku. Ketika Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa, Hindun datang. Ya Muhammad, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Suami saya orangnya bakhil bin medit
bin kikir, bin pelit, bin kedekut. Apakah boleh saya ambil uangnya untuk memberi makan anak-anak saya? Kata Nabi, boleh, bil ma'ruf, secukupnya, jangan lebih. Kalau lebih haram. Itu hadis. Hindun tetap boleh berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memaafkan Hindun, Nabi memaafkan Abu Sufyan, Nabi memaafkan kota Makkah, tapi Nabi juga meminta maaf. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Itu kan Nabi, Ustaz Somad. Susah kita mau ikut Nabi. Bagaimana dengan orang biasa? Ngeyel. Diceritakan Nabi, nanti diceritakan Abu Bakar. Itu kan Abu Bakar. Saya kan Abu Lahab. Nanti diceritakan. Ada nggak orang Indonesia yang bisa memaafkan? Difitnah akan membunuh presiden. Difitnah akan menjual Indonesia ke Malaysia. Difitnah akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Difitnah akan mengganti Pancasila. Dijebloskan ke dalam penjara, disiksa sampai dia melihat ada pisau silet. Lalu setan datang berbisik, ambil silet itu. Lalu dia pun mengambil silet, potong tanganmu. Di kampungmu engkau ditokohkan, dianggap sebagai ulama, tanganmu dicium ke orang mulia. Sekarang kau di penjara, dihina, difitnah, gak ada gunanya hidup. Potong tanganmu, potong. Setan berbisik kepadanya, tapi masih ada yang menolong dia. Nasrum minallah wa fathun qarib. Allah yang menolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hari berganti, musim berubah, disiksa, disakiti, difitnah, dituduh. Akhirnya dia keluar juga dari penjara. Ketika dia sedang duduk-duduk di rumah, tiba-tiba datang beberapa orang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Buya di rumah? Ada. Apa ini yang dibawa? Surat wasiat. Ternyata orang yang memenjarakannya dulu menulis wasiat. Nanti kalau aku mati, tolong yang menjadi imam sholat jenazahku adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka. Orang Indonesia atau orang Arab? Asli orang Indonesia. Nanti kalau saya katakan ini ceritanya dari sahabat Nabi, itu kan sahabat Nabi. Ini asli dari bumi kita, dari Nusantara. Orang-orang yang pemaaf luar biasa. Dan anehnya, dia mau menyolatkan jenazahnya. Saya ketika baca buku ini, ditulis oleh anak Buya Hamka, namanya Irfan Hamka, judul bukunya Ayah. Begitu saya baca buku ini, saya tutup buku, saya nggak sanggup membacanya. Andai saya lah diejek orang, dibully orang, diejek orang, dicaci maki orang, tiba-tiba datang orang, maukah engkau menjadi imam sholatku? Akan saya tulis, cari Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumedang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata pantas Allah memuliakan orang-orang yang luar biasa. Dituduh plagiat, memalsukan cerita, mengambil dari Mesir. Ini Hamka pembohong, penipu, plagiat. Yang menuduh siapa? Dari lekra komunis. Tapi kemudian beliau hanya diam. Beliau mengamalkan kata-kata hikmah, idza nataqas safihu fa khairum min ijabatihi sukutu. Kalau kamu diejek orang dungu, maka jawaban yang paling baik adalah diam. Apa jawaban yang paling bagus? Diam. Karena melawan anjing menggonggong berarti kita juga. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ketika beliau sedang duduk di rumah, datang tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu, kamu siapa? Seorang perempuan namanya Astuti. Astuti itu nama perempuan. Kalau di tempat saya Astuti namanya Astrea Tahun Tinggi. Mohon maaf Bu Astuti, jangan tersinggung. Kamu siapa? Saya Astuti. Ini siapa? Ini calon suami saya mualaf mau masuk Islam. Terus kamu datang ke sini?
pesan ayah kami supaya kami belajar agama Islam kepada Buya. Ayah kamu siapa? Ayah kami Pramudia Anantatur yang dulu memfitnah Buya Hamka. Begitu lembut hatinya untuk mengajar anak orang yang pernah memfitnahnya. Jadi kalau ada orang yang hari ini berkata, kita hidup di zaman modern, tidak akan mudah memaafkan orang lain, maka para ulama dari negeri ini sudah memberikan contoh yang terbaik. Mudah-mudahan kita termasuk minal aidin, orang yang kembali kepada kesucian, wal faizin, dan menang melawan hawa nafsu. Nafsu makan bisa ditahan? Bisa. Nafsu minum bisa ditahan? Bisa. Nafsu marah? Nafsu ghibah? Bisa Pak Ustaz. Kabarnya anak sianu, suami sianu, menantu sianu. Stop, jangan bicara aib orang lain. Kita sedang puasa. Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Insyatamahu ahadun. Kalau datang orang mencaci maki, kalau datang orang ngajak kelahi, au qatalahu, falyaqul inni shaim, inni shaim. Berani kamu sama saya sedang puasa. Kamu nantang dengan saya sedang puasa. Nanti habis buka ku tembak kepala kamu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang pandai mengendalikan hawa nafsu, insyaallah. Amin ya rabbal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Apakah dendam itu kalau disimpan jadi emas? Dendam kalau disimpan menggumpal di dalam hati jadi jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, kanker, kantung kering. Dendam kalau disimpan, wajah kita sulit untuk senyum. Kenapa? Karena selalu membayangkan orang yang memusuhi kita. Akhirnya wajah kita seperti jeruk purut diinjak gajah. Dendam kalau disimpan menghabiskan energi. Jangan simpan musuhmu di hatimu, jangan simpan di pikiranmu, jangan simpan di kata-katamu, karena hatimu terlalu suci untuk musuh-musuhmu. Jelas? Pelong aja guys. Ustadz ngomong aja enak begitu. Coba lihat di Instagram Ustadz Abdul Somad, banyak yang ngejek. Pernah jamaah ngeliat ada Ustadz Somad balas ejekan mereka? Nggak ada. Instagram, di YouTube, nggak pernah saya balas. Di TikTok, kenapa Ustadz nggak balas? Saya nggak tahu passwordnya. Yang paling ngerti tentang diri kita siapa? Kita. Saya paling ngerti tentang diri saya. Saya tahu nanti kalau saya baca saya emosi, maka saya nggak baca. Saya tahu kalau saya punya passwordnya saya akan balas, maka saya nggak baca. Maka kalau nggak kuat-kuat mental, jangan main medsos. Kalau Ustadz Somad ngomong, emang Ustadz punya Instagram? Ada Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Ustadz Abdul Somad Official. Ceramah malam ini
Ustadz Somad itu ceramah di mana-mana, sorbannya itu terus. Akhirnya malam ini sorban saya berganti, sorban khas dari Kesultanan Sumedang. Mudah untuk ngelihatnya, nggak perlu lihat judulnya, lihat yang mana ceramah Ustadz Somad di Sumedang, itu yang sorbannya ada gambar khas itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau ke depan supaya Kesultanan Sumedang ini dibuatkan filmnya. Setuju? Supaya anak-anak kita tahu, oh ternyata nenek moyang kami, bangsa kami, ulama kami punya sejarah yang luar biasa. Kita support bersama, insya Allah. Mudah-mudahan terwujud film Kesultanan Sumedang, ditonton oleh anak-anak cucu kita, sehingga mereka tahu sejarahnya, insya Allah. Amin. Takbir. Siap jaga Sumedang, siap jaga Jawa Barat, siap jaga Indonesia. Takbir. Sallu ala Nabi. Kenapa Ustadz takbir? Mau ngetes ini jamaah masih hidup atau enggak. Pas saya bertakbir tadi suaranya masih lantang, padahal saya sudah berdiri 1 jam 10 menit. Tadi saya berdiri setengah 9, sekarang sudah jam 10 kurang 15. Nggak terasa rupanya kaki saya udah kesemutan. Kira-kira kalau saya ngomong 1 jam lagi masih tahan? Jamaah masih kuat? Saya nggak sanggup. Ini tausiah yang ketiga. Tadi pagi di Subang, habis itu siang, habis itu nih malam. Saya mikir nih malam ini udah habis suara saya. Apalagi saya dikasih tahu Ustadz Somad, kalau ngomong di Sumedang itu suaranya jangan kuat-kuat seperti di Sumatera. Ini bukan Sumatera. Orang Sumedang ini lemah lembut. Saya sudah setting tadi mau ngomong pelan aja. Jamaah sekalian, marilah kita menghormati bangsa kita. Kesultanan Sumedang ini adalah orang-orang yang berbangsa. Tapi rupanya jamaahnya semangat, saya pun ikut jadi semangat juga, insya Allah. Akhirnya saya ucapkan selamat hari jadi Sumedang yang ke-446, Milangkala YPS yang ke-69. Semoga Allah menjaga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberikan pemimpin yang adil dan amanah, rakyatnya sakinah mawaddah warahmah, alim ulamanya sayang kepada masyarakat, du'afanya selalu berdoa kepada Allah, ibu-ibunya mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan solihah. Ala hadhihin niyah wa kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ustazah Fatimah dengan santri-santri Ma'had Az-Zahra, para penghafal Quran. Berada di belakang kami ini gedung kelas 4 lantai sebanyak 36 kamar, insya Allah. Mudah-mudahan bulan Juli nanti 2024 sudah bisa ditempati untuk belajar santri-santri yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diperkenankan, disampaikan Allah niat baik kita. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan asrama Ma'had Az-Zahra. Niatkan hadiahnya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil untuk menyelesaikan, pahalanya mengalir untuk almarhumah melalui donasi BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 767 7777 227. Sekali lagi, BSI 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Mudah-mudahan salah satu bukti cinta kita ke orang tua, kita melakukan satu amal yang mengalir untuk mereka. Dari mulai jam 4 subuh, anak santri bangun, tahajud, sholat subuh, menghafal, mengulangi bacaan, masuk kelas, sampai jam 10 malam. Disinilah mereka beristirahat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.